Dalam beberapa segmen ke depan, kita akan melewati babak demi babak perjalanan Jerman. Sebuah kisah tentang kekuasaan, perang, reunifikasi, dan masa depan yang penuh harapan. Mari kita mulai perjalanan ini. Pada awalnya, wilayah yang kita kenal sebagai Jerman adalah negara yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Hutan-hutan lebat, desa-desa terpencil, dan kota-kota kecil terbentang di antara pegunungan dan sungai besar seperti Rhine dan Danube. Kerajaan-kerajaan ini adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, sebuah pemerintahan yang megah namun rumit. Kaisarnya duduk di singgasana di Wina atau Aachen, memegang kekuasaan simbolis. Namun, di tanah ini masing-masing raja kecil memerintah secara independen. Selama berabad-abad, wilayah ini tidak memiliki kesatuan politik yang jelas. Setiap kerajaan memiliki aturan, bahasa, bahkan mata uangnya sendiri. Tidak ada Jerman, hanya Bavaria, Saksoni, Prusia, dan masih banyak lagi. Segalanya berubah pada tahun 1871. Ketika Otto von Bismarck, seorang negarawan brilian, berhasil menyatukan Jerman melalui serangkaian perang. Dari kekacauan ini, tumbuh benih identitas bersama. Bahasa, budaya, dan sejarah mereka yang saling berjalin menciptakan fondasi. Sebuah kisah panjang perjuangan untuk menyatukan wilayah ini menjadi satu bangsa besar. Ketika Prusia berperang melawan Prancis dan Prusia berhasil mengalahkan Prancis. Kemenangan Prusia dalam perang ini memungkinkan Bismarck untuk memproklamasikan pembentukan Kekaisaran Jerman dengan Raja Wilhelm I sebagai Kaisar Jerman pertama. Di Istana Versailles, Wilhelm pertama dinobatkan sebagai Kaisar pertama Jerman. Penyatuan ini menjadikan Jerman kekuatan besar baru di Eropa, baik secara militer maupun ekonomi. Setelah pembentukan Kekaisaran Jerman, Bismarck menjabat sebagai Kanselir Jerman. Namun, ambisi ini juga memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga. Pada tahun 1914, dunia memasuki konflik besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, Perang Dunia Pertama. Tahun 1914 adalah era penuh kontradiksi di Eropa. Kota-kota berkembang pesat dengan teknologi baru, kereta api, dan listrik. Tetapi di balik kemajuan ini, ketegangan politik dan militer memanas. Di tengah aliansi yang kompleks, dua blok besar terbentuk. Blok sekutu yang dipimpin oleh Inggris, Prancis, dan Rusia, melawan blok sentral yang dipimpin oleh Jerman dan Austria-Hungaria. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand menjadi pemicu konflik besar. Dalam hitungan minggu, Eropa terbakar oleh perang. Jerman sebagai sekutu Austria-Hungaria segera bergerak dengan kekuatan penuh. Strategi Jerman untuk menyerang Perancis melalui Belgia, membawa mereka ke medan perang besar. Namun, ini memicu kemarahan Inggris sebagai sekutu Perancis. Inggris segera mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Perang Dunia Pertama menjadi perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senjata modern seperti senapan mesin, gas beracun, dan tank membawa kehancuran yang luar biasa. Di front barat, parit-parit menjadi kuburan bagi jutaan tentara. Seiring perang berlangsung, ketegangan politik di Jerman meningkat. Kekalahan di medan perang dan penderitaan rakyat menciptakan keretakan di dalam negeri. Di luar medan perang, rakyat Jerman menghadapi kelaparan dan kesulitan akibat blokade laut Inggris. Kekurangan bahan makanan dan bahan bakar membuat kehidupan sehari-hari semakin berat. Pada akhir tahun 1918, Jerman tidak lagi mampu bertahan. Kekaisaran runtuh, dan Wilhelm II melarikan diri ke pengasingan.
Perang Dunia Pertama meninggalkan Jerman dalam kehancuran total. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi rakyat Jerman. Di balik runtuhnya Kekaisaran Jerman, pemerintahan baru lahir di bawah bayang-bayang kekacauan. Perjanjian Versailles tahun 1919 memaksa Jerman menerima tanggung jawab penuh atas perang, membayar ganti rugi besar, dan kehilangan wilayahnya. Ini adalah akhir yang pahit bagi sebuah negara yang pernah begitu percaya diri. Dengan runtuhnya Kekaisaran Jerman, Republik Weimar lahir pada tahun 1919, sebuah sistem demokrasi yang menggantikan kekuasaan monarki. Namun, masa ini penuh tantangan. Inflasi besar-besaran, pengangguran, dan ketidakstabilan politik membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Republik Weimar didirikan dengan harapan membawa perdamaian dan stabilitas. Namun, Perjanjian Versailles tahun 1919 justru memperburuk keadaan. Jerman dipaksa menerima tanggung jawab penuh atas perang, kehilangan wilayah, dan membayar ganti rugi yang luar biasa besar. Rasa malu akibat kekalahan dan beban Perjanjian Versailles menciptakan krisis ekonomi dan sosial yang mendalam di Jerman. Ini adalah awal dari perjalanan Republik Weimar yang penuh gejolak. Republik Weimar menghadapi tantangan besar sejak awal. Inflasi yang tak terkendali membuat mata uang Jerman, mark, kehilangan nilainya. Pada puncaknya, selembar roti bisa berharga jutaan mark. Di tengah krisis ekonomi, politik juga tidak stabil. Kelompok ekstremis baik dari kiri maupun kanan memanfaatkan ketidakpuasan rakyat. Partai Komunis dan Partai Nazi mulai menarik perhatian massa, sementara pemerintah Weimar kesulitan menjaga ketertiban. Tahun 1924 membawa sedikit harapan. Dengan bantuan internasional, ekonomi Jerman mulai pulih. Era 1920-an dikenal sebagai masa keemasan Republik Weimar. Seni dan budaya berkembang pesat, dengan Berlin menjadi pusat kreativitas dunia. Namun, di balik kemajuan ini, fondasi Republik tetap rapuh. Pada tahun 1929, depresi besar melanda dunia, dan Jerman kembali ke krisis. Pengangguran meningkat drastis dan rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh partai ekstremis seperti Nazi, yang menawarkan janji stabilitas dan kejayaan nasional. Pada tahun 1933, Adolf Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman, menandai akhir dari Republik Weimar dan awal dari rezim Nazi. Tahun 1933, Jerman berada dalam krisis besar. Perekonomian hancur akibat depresi besar, kehancuran merajalela, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Weimar hampir habis. Di tengah kekacauan ini, Adolf Hitler dan Partai Nazi muncul dengan janji besar, mengembalikan kejayaan Jerman. Adolf Hitler adalah orator ulung yang memanfaatkan rasa kekecewaan rakyat. Dengan propaganda yang cerdik, ia menargetkan kelompok tertentu sebagai kambing hitam atas masalah Jerman. Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman, sebuah langkah yang menjadi awal rezim totaliternya. Sebulan setelah menjadi kanselir, Hitler memanfaatkan kebakaran Reichstag untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Ia menuduh Partai Komunis bertanggung jawab dan menggunakan peristiwa ini untuk memperkenalkan undang-undang darurat. Dengan undang-undang pemberdayaan yang disahkan pada Maret 1933, Hitler memperoleh kekuasaan legislatif penuh. Ini adalah akhir dari Republik Weimar dan awal dari negara totaliter Nazi. Untuk merebut hati dan pikiran rakyat, Hitler menciptakan ilusi kebangkitan Jerman. Infrastruktur dibangun, pekerjaan diciptakan, dan diperkuat secara militer. Meskipun semua ini bertentangan dengan Perjanjian Versailles.
Adolf Hitler menjanjikan kebangkitan nasional dan masa depan yang cerah untuk Jerman. Namun, di balik janji itu, tersembunyi kekejaman, perang, dan kehancuran yang tak terbayangkan. Pada tahun 1939, ambisi Hitler mencapai puncaknya. Setelah menginvasi Austria dan Cekoslowakia, ia melancarkan serangan ke Polandia, memulai Perang Dunia Kedua. Dengan perang, rezim Nazi membawa dunia ke dalam salah satu konflik yang paling mematikan dalam sejarah manusia. 1 September 1939, Jerman, di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, menyerang Polandia. Invasi ini menandai awal dari salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Perang Dunia Kedua. Dengan strategi perang kilat, Jerman dengan cepat menguasai Polandia. Tetapi invasi ini hanyalah awal dari perang global yang membawa kehancuran besar. Setelah menyerang Polandia, Jerman melanjutkan agresinya ke Eropa Barat dan Utara. Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Prancis jatuh satu persatu. Di balik keberhasilan militernya, kekejaman rezim Nazi mulai terlihat jelas. Dengan kendali penuh atas wilayah yang didudukinya, Hitler meluncurkan kebijakan brutal terhadap kelompok yang dianggapnya musuh rasial, terutama Yahudi. Holocaust adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Antara tahun 1941 dan 1945, Nazi secara sistematis membunuh lebih dari 6 juta orang Yahudi, bersama dengan kelompok lain seperti Romani, penyandang disabilitas, dan aktivis politik. Meskipun awalnya tak terkalahkan, kekuatan Jerman mulai runtuh pada tahun 1942. Perlawanan sekutu di Afrika Utara, invasi ke Italia, dan kemenangan Soviet di Stalingrad menjadi titik balik perang. Bahkan ketika kekalahan mulai tampak tak terelakkan, kekejaman Nazi terus berlanjut. Hingga akhir perang, konsentrasi kamp tetap beroperasi dan korban terus berjatuhan. Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945 dengan kehancuran total Jerman. Dunia menyaksikan skala penuh kekejaman Nazi melalui pengadilan Nuremberg yang mengadili para pemimpin rezim. Perang ini meninggalkan luka mendalam yang tidak akan pernah hilang. Sejarah Perang Dunia Kedua dan Holocaust adalah pengingat akan bahaya ekstremisme, kebencian, dan kekuasaan tanpa batas. (1945) Perang Dunia Kedua telah berakhir. Namun, Jerman yang hancur menemukan dirinya di garis depan konflik baru, Perang Dingin. Bangsa yang pernah menjadi pusat kekuatan dunia kini terpecah. Jerman menjadi pusat pertarungan antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berlin, ibu kota Jerman, menjadi simbol pembagian ini. Tempat Barat dan Timur saling berhadapan. Pada tahun 1949, dua negara Jerman lahir. Jerman Barat yang demokratis dan kapitalis di bawah pengaruh Barat, dan Jerman Timur yang komunis di bawah kendali Uni Soviet. Dua Jerman berkembang dengan arah yang berbeda. Di Barat, perekonomian bangkit dengan cepat melalui Wirtschaftswunder atau keajaiban ekonomi. Di Timur, rezim komunis menghadapi kesulitan ekonomi dan ketidakpuasan rakyat. Berlin yang menjadi pusat perhatian dunia semakin panas. Tahun 1961, Uni Soviet dan pemerintah Jerman Timur membangun tembok Berlin untuk menghentikan pengungsi warga ke barat.
Tembok ini bukan sekedar pembatas fisik, namun juga simbol perang ideologi yang memisahkan keluarga, teman, dan masa depan. Namun, di balik tembok ini, ketegangan terus meningkat. Jerman menjadi medan pertempuran tak langsung antara kekuatan Barat dan Timur melalui spionase, propaganda, dan perlombaan senjata. Di Jerman Timur, kehidupan diatur oleh Partai Komunis, Stasi, rahasia dinas yang ditakuti, mengawasi setiap gerakan rakyat. Tidak ada yang bisa dipercaya, bahkan tetangga atau keluarga sendiri. Sementara itu, Jerman Barat menikmati kebebasan dan kemakmuran. Dengan berkembangnya budaya pop Barat dan peluang ekonomi yang melimpah, kehidupan di Barat terlihat seperti dunia lain bagi mereka di Timur. Selama tahun 1950-an, Berlin menjadi jalan keluar utama bagi warga Jerman Timur yang melarikan diri ke Barat, menghindari kekangan rezim komunis Uni Soviet. Lebih dari 3 juta orang meninggalkan Jerman Timur, meningkatkan perekonomian dan stabilitas wilayah tersebut. Untuk menghentikan eksodus ini, pada tanggal 13 Agustus 1961, pemerintah Jerman Timur dengan dukungan Uni Soviet mulai membangun tembok Berlin. Dalam semalam, keluarga terpisah, tetangga menjadi asing, dan kota yang hidup kini terbelah oleh dinding yang tidak bisa ditembus. Selama hampir 3 dekade, tembok Berlin menjadi simbol nyata dari tirai besi yang membelah Eropa. Di Barat, Berlin berkembang menjadi pusat kebebasan dan kemakmuran. Di Timur, kehidupan dikontrol ketat oleh rezim komunis. Namun, meski penuh penjagaan, warga Berlin Timur tidak berhenti berusaha melarikan diri. Beberapa menggali terowongan, sementara yang lain mencoba melompat dari gedung dekat tembok. Tidak sedikit yang mati dalam upaya mereka untuk mencapai kebebasan. Tembok Berlin juga menjadi medan perang simbolis. Di sisi barat, tembok dihiasi grafiti yang menggambarkan protes, seni, dan pesan perdamaian. Namun, di sisi timur, tembok itu hanyalah beton kosong yang membatasinya. Pada akhir tahun 1980-an, angin perubahan mulai melanda Eropa Timur. Gelombang reformasi di Uni Soviet yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev memberikan harapan bagi warga Jerman Timur. Pada tanggal 9 November 1989, setelah minggu-minggu penuh tekanan, pemerintah Jerman Timur akhirnya membuka perbatasan. Warga Berlin Timur dan Barat bersatu, menghancurkan tembok yang selama ini memisahkan mereka. Runtuhnya tembok Berlin tidak hanya menjadi akhir dari perpecahan Jerman, tetapi juga simbol runtuhnya Perang Dingin. Pada tahun 1989, dunia menyaksikan momen bersejarah, runtuhnya tembok Berlin. Jerman bersiap untuk bersatu kembali. Namun, tantangan baru segera muncul. Bagaimana menyatukan dua bangsa yang telah hidup dalam sistem ekonomi, politik, dan budaya yang sepenuhnya berbeda? Di tengah momen bersejarah ini, seorang pemimpin muncul, Helmut Kohl, Kanselir Jerman Barat. Dengan visi besar dan keteguhan hati, ia memimpin proses reunifikasi Jerman, meskipun banyak yang ragu apakah hal itu bisa tercapai. Setelah runtuhnya tembok Berlin, Helmut Kohl bergerak cepat. Ia mengusulkan rencana 10 poin untuk reunifikasi yang mencakup integrasi ekonomi, politik, dan sosial antara Jerman Timur dan Barat. Namun, tantangan segera muncul. Jerman Timur memiliki perekonomian yang jauh tertinggal dibandingkan Jerman Barat. Infrastrukturnya rusak, perusahaan-perusahaan milik negara tidak kompetitif, dan standar hidup warganya sangat rendah. Integrasi ekonomi menjadi tantangan terbesar. Selain itu, perbedaan budaya dan politik juga menjadi hambatan. Warga Jerman Timur hidup di bawah rezim otoriter komunis. Banyak yang merasa skeptis terhadap demokrasi Barat dan ekonomi pasar bebas. Helmut Kohl tidak gentar. Dengan dukungan dari sekutu internasional, seperti Amerika Serikat dan Inggris,
ia memulai negosiasi intensif dengan Uni Soviet untuk memastikan reunifikasi berjalan lancar. Salah satu langkah pertama dalam proses reunifikasi adalah memperkenalkan mata uang bersama, Deutsche Mark. Pada tahun 1990, mata uang Jerman Barat menjadi alat pembayaran resmi di Jerman Timur, memberikan stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli warga. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Banyak perusahaan di Jerman Timur yang tidak mampu beradaptasi dengan pasar ekonomi terpaksa ditutup, menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Integrasi ekonomi hanyalah salah satu tantangan. Di sisi sosial, perbedaan budaya dan pengalaman hidup membuat proses penyatuan terasa sulit. Meski penuh tantangan, ada juga momen-momen harapan. Warga mulai memahami bahwa meskipun mereka memiliki perbedaan, mereka juga memiliki kesamaan sebagai orang Jerman. Reunifikasi Jerman tidak hanya melibatkan warga Jerman, tetapi juga membutuhkan dukungan dari dunia internasional. Helmut Kohl berjanji meyakinkan Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis bahwa persatuan Jerman tidak akan menjadi ancaman, melainkan kekuatan untuk perdamaian. Pada bulan Oktober 1990, Jerman secara resmi bersatu kembali sebagai Republik Federal Jerman. Namun, pekerjaan sesungguhnya baru saja dimulai. Reunifikasi yang penuh tantangan telah membentuk Jerman menjadi bangsa yang lebih kuat dan bersatu. Helmut Kohl, yang dijuluki Kanselir Persatuan, meninggalkan warisan yang tak tergantikan. Ia tidak hanya menyatukan dua Jerman, tetapi juga membawa Jerman menuju era baru. Reunifikasi Jerman adalah bukti bahwa meski dipisahkan oleh tembok, bangsa ini tetap dapat bersatu kembali dengan semangat, keberanian, dan tekad untuk masa depan yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas Angela Merkel, mantan kanselir Jerman yang dikenal dengan gaya kepemimpinan rasional dan stabil yang telah mengubah arah politik dan ekonomi Eropa. Di tengah situasi ini, muncul seorang pemimpin yang tidak terduga, Angela Merkel, seorang perempuan dari Jerman Timur, dengan latar belakang sains, yang kemudian menjadi salah satu pemimpin terkuat dalam sejarah modern Jerman. Selama 16 tahun kepemimpinannya, Merkel mengubah Jerman menjadi kekuatan ekonomi dan politik terkuat di Uni Eropa, menghadapi tantangan global dengan ketenangan, ketegasan, dan empati. Ketika Merkel pertama kali menjabat, Jerman menghadapi tantangan besar, ekonomi yang stagnan, pengangguran yang tinggi, dan ketidakpastian global. Merkel segera mengambil langkah tegas dengan menerapkan reformasi ekonomi yang kontroversial. Merkel mendorong reformasi pasar tenaga kerja, memperkenalkan kebijakan fiskal yang ketat, dan meningkatkan investasi di bidang teknologi dan energi terbarukan. Langkah-langkah ini perlahan membuahkan hasil, menjadikan Jerman sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Merkel tidak hanya memimpin dengan kebijakan, tetapi juga dengan pendekatan yang pragmatis, mendengarkan semua pihak dan mencari solusi yang paling efektif. Tahun 2008, krisis keuangan global yang menggemparkan dunia. Negara-negara Eropa seperti Yunani, Italia, dan Spanyol menghadapi kebangkrutan. Uni Eropa terancam runtuh. Di tengah kekacauan ini, Angela Merkel memimpin Uni Eropa dalam menyusun paket bantuan keuangan dengan syarat reformasi ekonomi yang ketat. Merkel menghadapi kritik keras, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak yang memperkirakan terlalu keras, tapi Merkel tetap teguh. Baginya, stabilitas Eropa adalah prioritas utama. Di bawah kepemimpinannya, zona euro bertahan dan Uni Eropa tetap utuh meskipun dilanda krisis. Tahun 2015 menjadi salah satu ujian terberat bagi Merkel. Krisis pengungsi melanda Eropa.
dengan jutaan orang melarikan diri dari perang dan kekerasan di Timur Tengah. Di saat banyak negara Eropa menutup perbatasan mereka, Merkel mengambil langkah berani. Jerman membuka pintu bagi lebih dari 1 juta pengungsi. Keputusan ini menuai pujian internasional, tetapi juga menimbulkan kontroversi di dalam negeri. Merkel menghadapi tekanan politik yang besar, namun ia tetap teguh pada prinsip kemanusiaannya. Merkel juga dikenal sebagai kanselir yang mendorong transisi energi besar-besaran. Setelah bencana nuklir Fukushima di Jepang, ia mengambil keputusan drastis untuk menghapus penggunaan energi nuklir di Jerman dan beralih ke energi terbarukan. Setelah 16 tahun memimpin, Angela Merkel meninggalkan panggung politik pada tahun 2021. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tenang, bijaksana, dan penuh integritas. Merkel dianggap sebagai pemimpin de facto Uni Eropa. Ia juga terpilih sebagai tokoh paling berkuasa kedua di dunia menurut majalah Forbes tahun 2012 dan 2015, peringkat tertinggi yang pernah dicapai seorang perempuan. Tahun 2021, Jerman memasuki babak baru. Bangsa ini menghadapi tantangan baru, pandemi global, transisi energi, dan ketegangan geopolitik. Di tengah semua itu, satu nama muncul sebagai penerus, Olaf Scholz. Scholz memulai karir politiknya sebagai aktivis muda di Hamburg, kota kelahirannya. Sebagai pengacara, ia memperjuangkan hak-hak buruh dan kesetaraan sosial, nilai-nilai yang terus ia bawa sepanjang karir politiknya. Dalam pemilu 2021, Scholz menghadapi tantangan besar. Dengan pensiunnya Angela Merkel, banyak orang yang meragukan apakah ia mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh salah satu pemimpin paling berpengaruh di Eropa. Scholz membuktikan bahwa ia adalah pilihan yang tepat. Dengan pesan stabilitas, keadilan sosial, dan kemiskinan ekonomi, ia berhasil memenangkan hati rakyat Jerman. Sebagai kanselir, Scholz segera menghadapi tantangan global, ketegangan antara Rusia dan Ukraina, perubahan iklim, dan transisi energi di Jerman. Scholz berperan penting dalam menanggapi krisis Ukraina, sambil memastikan keamanan energi Jerman. Pada saat yang sama, Scholz mendorong Jerman untuk mempercepat transisi energi hijau, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan berinvestasi secara besar-besaran dalam teknologi ramah lingkungan. Hari ini, Jerman adalah simbol persatuan, inovasi, dan ketangguhan. Sebuah negara yang terus beradaptasi dengan tantangan global, dari teknologi hingga keberlanjutan, dan tetap menjadi pilar penting dalam perdamaian dunia. Dengan masa lalu yang menjadi pelajaran dan masa depan yang penuh potensi, Jerman terus melangkah maju. Karena di balik setiap tantangan, selalu ada peluang untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bersatu. Inilah kisah Jerman, sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa dari kehancuran dapat lahir harapan, dan dari perpecahan dapat lahir persatuan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ayo dukung channel kami dengan menekan like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih.